الحمد لله الحمد لله رب العالمين الذي خلقنا في أحسن تقويم وهدانا إلى صراط مستقيم أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا رسول الله الصادق الوعد الأمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العلي العظيم. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang berbahagia, moga-moga Jumat yang kesekian kalinya dalam hidup dan kehidupan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Berbanyak bersyukur, bahasa kitanya banyak-banyak berterima kasih. Mengenai faedah, fadilah maupun ganjaran dari orang yang bersyukur ini disampaikan Allah dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7 yang barangkali sering kita baca, bahkan kita hafal. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur pemberian Allah, barang siapa yang berterima kasih nikmat-nikmat Allah, maka nikmat ditambah. Kita manusia biasa ini memang yang kita ingin itu selalu jumlahnya ditambah Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun jika kita buka tafsir Jalalain, di samping jumlahnya banyak, kita mau yang tidak kalah penting itu yang disebut dengan keberkahan namanya. Walaupun barangnya sedikit tidak banyak, tapi dia berkah, maka manfaatnya luar biasa banyak. Tadi kita telah berselawat kepada baginda Nabi, faedah, fadilah maupun ganjaran. Jumpa pula kita dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, man salli alayya marratan wahidatan sallallahu alaihi ashran. Barang siapa yang berselawat sekali, dibalas Allah sebanyak 10 kali. Ini pun kita mau modal sedikit untung banyak. Kata orang sekarang, nak sonang, nak monang, nak konyang. Boleh-boleh saja kalau itu dalam kebaikan. Di dalam hal yang tidak elok, jauh-jauh hari orang tua kita berpesan, nak berbuat jahat sekali-kali jangan. Di atas mimbar hati menghimbau, mengajak, menyeru kepada kami pribadi pun kepada kita yang hadir pada Jumat kali ini, meningkatkan iman. Oh, penting iman ini Pak. Dengan iman anak muda yang rupanya di mana-mana kita berada sekarang, anak muda ini yang berbahaya itu Pak, narkoba namanya. Yang bahkan disampaikan narkoba ini lebih mudah mencarinya.
lebih mudah mendapatkannya daripada membeli kerupuk. Inilah bahayanya. Dengan iman semua akan tercegah. Kita pun bekerja dengan berbagai profesi yang ada peluang untuk curang, peluang besar untuk curang. Dengan iman bisa tercegah. Meningkatkan takwa, apalagi takwa. Fa inna khairaz zadi taqwa. Bekal sebaik-baik bekal adalah takwa. Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Islam tidak lagi agama yang mudah. Jika disinggung mengenai perintah-perintah Allah, mengetahui segala larangan Allah, semua kita hari ini tahu apa perintah-perintah Allah. Semua kita hari ini tahu apa larangan Allah. Sekarang tergantung diri kita sajalah mau atau tidaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Khotib singkat kali ini pun kita sesuai dengan semalam hari buruh atau hari pekerja, dan hari ini Hardiknas, Hari Pendidikan Nasional. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menyampaikan di dalam Al-Qur'an surah Al-Qasas ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalat ihdahuma ya abati istajirhu inna khairan man istajartal qawiyyul amin. Salah seorang perempuan itu berkata kepada bapaknya, wahai ayahku, wahai bapakku, ambillah ia sebagai pekerja kepada kita, karena ia orang yang kuat dan dapat dipercaya. Ambillah dia sebagai pekerja untuk kita, karena dia kuat dan dapat dipercaya. Kekuatan inilah ada 4 hal yang harus kita miliki sebagai seorang pekerja di muka bumi ini. Ini yang ingin khotib sampaikan pada kesempatan singkat ini. 4 kekuatan untuk bekerja, apapun pekerjaan kita. Baik berdagang, ini kekuatan harus kita miliki. Bertani, ini juga kekuatan harus kita miliki. Intinya apapun pekerjaan yang siap-siapnya kita manusia ini ingin mendapatkan hasil maksimal normal, dan kita orang Islam ingin mendapatkan keberkahan yang intinya adalah kita bekerja untuk dunia bahagia, dan terlebih-lebih kita bekerja untuk kebahagiaan negeri akhirat. Yang pertama, al-qawiyul jasad, kekuatan badan. Pekerjaan apapun bentuknya tidak akan pernah mendapatkan hasil yang maksimal jika tidak ditunjang kekuatan badan, sehat fisik jasmani maupun rohani. Halalan thayyiban, dari makan yang halal lagi baik untuk kesehatan badan. Yang halal kita tentu jenisnya dan cara penyembelihan pengolahannya. Thayyiban elok, dulu kita belajar sekolah, makanan elok itu adalah 4 sehat, 5 sempurna. Olahraga jangan lupa, sesibuk apapun kita, olahraga berbagai macam banyak olahraga harus kita laksanakan untuk menjaga al-qawiyul jasad, kekuatan badan dalam bekerja mendapatkan hasil maksimal untuk kebahagiaan dunia dan akhirat harus ditunjang oleh kesehatan badan. Yang kedua, al-qawiyul ilmi, kekuatan ilmu. Orang-orang tua kita berpesan, jika kita ingin berladang maka harus pandai ilmu ladang. Jika kita ingin berdagang harus pandai ilmu dagang. Jika kita ingin nelayan harus pandai ilmu nelayan. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, untuk dunia harus dengan ilmu. Man arada
akhirah fa'alai bil ilmi, dunia dengan ilmu, akhirat dengan ilmu. Man ardahuma fa'alai bil ilmi, dunia dan akhirat juga dengan ilmu. Hari ini hari pendidikan nasional, carilah ilmu sebanyak-banyaknya. Asalkan ilmu itu Pak, ilmu yang elok. Jangan pula ilmu menyekutukan Allah, atau bahasa kitanya ilmu hitam, jangan kita pelajari. Al-qaulul ilmi harus kita miliki sebagai bekal untuk bekerja, mendapatkan hasil yang maksimal. Anak-anak sekolah pun demikian adanya, kita yang tua pun demikian adanya. Minal mahdi ilal lahdi, buayan sampai liang lahat, kita disuruh bahkan diperintahkan menuntut yang namanya ilmu. Yang ketiga, al-qawiyul fikir, kekuatan fikir. Rupanya manusia ini tinggi derajatnya. Manusia ini pun hebat, mohon maaf, dibandingkan dengan seekor binatang, yakni dengan kepandaian mengolah pola pikir. Sukses, nanti jatuh, bisa stres, gila kalau tidak pandai mengelola pikiran. Dokter kita tanya, hari ini penyakit banyak berdatangan sebab tidak pandai mengelola pikiran. Dan dalam ilmu filsafat, ilmu pola pikir pun disampaikan, manusia itu ada, kita ini dianggap ada jika kita berpikir. Yang ketiga, al-qawyul fikir, harus kita ada di dalam diri kita. Yang keempat, al-qawyul siasah, teknik tata cara. Inilah yang disebut dengan bekerja yang berat akan terasa ringan jika dilakukan dengan teknik yang tepat, mudah dikerjakan yang berat, dan hasilnya pun insya Allah seperti yang kita harapkan, maksimal adanya. Masyaallah muslimin, sidang jamaah Jumat yang berbahagia, itulah 4 kekuatan yang harus kita miliki sebagai orang yang bekerja untuk dunia maupun akhirat. Al-qawyul jasad, kesehatan badan jangan disia-siakan. Al-qawyul ilmi, ilmu dituntut apapun bentuknya, yang penting ilmu yang barokah. Yang ketiga, al-qawyul fikir, pola pikir harus dikelola dengan baik dan benar. Al-qawyul siasah, teknik tata cara setiap orang berbeda-beda, itu pun harus kita miliki. Barangkali 4 kekuatan ini dapat kita amalkan untuk bekerja meraih kehidupan bahagia dunia, dan terlebih-lebih berkah untuk kehidupan akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani bikum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.